tahun depan 2023 intinya adalah soal keuangan. Soal teknologi ya juga terpengaruh, terpengaruh. Akan tetapi halo kawan-kawan, kita kembali ke video ya. Nah, tahun 2023 itu adalah tahun kelinci. Kelinci air. Bagaimana keadaan 2023? Dunia ini semakin kacau ataukah damai? Nah, kita sekarang bercerita tentang itu ya. Prediksi tahun 2023 ini kita ambil dari tahun Li Chun ya, tanggal Li Chun 2023. Di mana Li Chun terjadi pada tanggal 4 Maret 2023 jam 10.43 ya, jam 10.43. Jika tanggal itu saya ubah menjadi kanzi ya, kanzi itu adalah semacam batang langit dan cabang bumi yang biasa kita sebut dengan pazi ya, pazi Li Chun. Maka dia akan menjadi seperti ini. Jadi ini adalah ya Gui Mao. Gui Mao itu adalah tahun kelinci air. Kemudian bulannya adalah Jain. Harinya adalah Xin Yu. Jamnya itu disebut Gui Si ya. Di mana harinya ini adalah penguasa tahunnya. Penguasa tahun didominasi oleh logam. Xin Yu itu adalah logam yang sangat kuat. Apabila kita mengkaitkan Xin Yu ini dengan barat, karena memang logam itu adalah barat, dengan barat, berarti ini adalah Amerika. Berarti tahun ini akan ada banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak barat. Dalam hal ini diwakili oleh Amerika ya. Jadi Amerika itu akan mau melakukan banyak sekali hal-hal. Entah hal apa lagi yang akan lakukan, kita lihat saja ya. 2023 sebentar lagi akan sampai ya. Dalam hal ini setelah Li Chun ya. Dan Xin Yu ini, tanggal lahir ini menjadi Xin Yu Jin Ke Mu ya. Jin Ke Mu. Jadi terjadi semacam benturan keras antara logam dan kayu ya, logam dan kayu. Berarti akan ada banyak sekali upaya-upaya yang dilancarkan oleh Amerika memblok habis-habisan pihak timur yang diwakili oleh Tiongkok. Ya. Kalau dalam gambaran ini, kalau kita kaitkan dengan pihak barat dan pihak timur, ya, barangkali kita bisa mendekatkan barat dengan Amerika, timur dengan Tiongkok ya. Dan hal ini berbenturan secara langsung. Tahun ini adalah tahun di mana terjadi benturan, ya. Mudah-mudahan ini bukan benturan fisik, dalam hari ini perang. Ya. Tetapi yang jelas, nah yang merah di sini ini adalah Gui Shui. Gui Shui ya, Gui Shui itu adalah semacam pikiran, ya, kecerdasan. Jadi akal kecerdasan, ya. Benturan kecerdasan, benturan timur dan barat yang diwakili oleh masing-masing diwakili oleh berkembangnya kecerdasan, benturan pikiran-pikiran, kebijakan-kebijakan, strategi-strategi, ya. Jadi strategi barat untuk memerangi strategi timur. Masing-masing akan memainkan peran strateginya mereka masing-masing. Jadi ini sudah sangat jelas ya, adalah benturan timur dan barat yang masing-masing akan
menjadi perang strategi masing-masing. Ya. Akibat dari perang strategi itu, ya maka kita akan bisa melihat bahwa ekonomi dunia akan terpengaruh. Ekonomi dunia masih sangat sulit, masih kacau, ya. Tanpa prediksi seperti ini pun, secara logika kita sudah bisa membayangkan 2023 yang bukan tahun yang baik-baik saja, ya. Seperti Menteri Keuangan kita mengatakan ekonomi dunia tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja. Artinya ya tahun depan ekonomi dunia masih suram, ya. Nah, hal yang suram ini merupakan suatu kesempatan yang baik bagi mereka yang pandai dalam bermain bermain spekulasi dalam keuangan, ya. Hati-hati, ya hati-hati. Jadi Anda harus cerdas di dalam bermain keuangan, bermain spekulasi ini, ya. Oke. Tentu saja baik buruknya, untung ruginya tergantung pada keberuntungan Anda masing-masing, ya. Dalam hal ini saya tidak cukup bijak kalau saya mengatakan Anda tidak boleh bermain, tetapi itu tergantung pada keberuntungan Anda masing-masing. Anda masing-masing harus bisa mengetahui kapan terbaik, kapan kurang baik, kapan harus baik, kapan harus bertahan, ya. Anda juga sebaiknya harus mengetahui keberuntungan Anda masing-masing, ya. Itu adalah yang paling langkah, yang paling baik, langkah yang paling bijak. Anda juga harus menguasai pola turun naiknya suatu permainan, ya. Jadi tahun ini ya kita sudah bisa tahu bahwa dunia ini sedang mengalami inflasi yang sangat tinggi, ya. Inflasi Amerika nampaknya dengan Amerika terus melakukan The Fed, ya, terus menaikkan suku bunga, menyebabkan inflasi yang sangat tinggi. Dan apakah inflasi Amerika sudah mencapai titik nadir di mana mulai tertekan dan mulai turun? Itu masih dalam pengamatan. Yang jelas dunia terdampak dengan sangat kuat, ya. Kita berada di pihak timur, ya, di mana energi timur, energi positif sedang baik, ya. Maka kita bersyukur negara kita termasuk belahan timur dunia, ya, kita terbantu oleh energi yang sedang baik, ya. Belahan timur relatif lebih aman daripada belahan barat, ya. Barat Eropa saat ini kita sudah bisa melihat juga dengan kasat mata, ya, memang terjadi kekacauan yang luar biasa, ya. Kita di timur bersyukur, ya. Namun kita juga pasti terdampak juga, ya, pasti terdampak juga. Oleh sebab itu kita harus pandai-pandai mengatur keuangan kita masing-masing, ya. Intinya tahun depan 2023 intinya adalah soal keuangan. Soal teknologi ya juga terpengaruh, ya, terpengaruh. Akan tetapi ke depan setelah 2024 2025 dia baru mulai terjadi perimbangan, ya, baru mulai naik. Timur baru bisa kelihatan kebangkitan yang secara bertahap, ya. Dan dunia ini entah apa yang terjadi ke depan, ya, kita masih dalam pengamatan, ya. Ke depan tahun 2023 itu kalau menurut, ya, setiap tahun itu kan ada disebut kuah tahunan atau heksagram tahunan. Heksagram tahunan tahun 2023 itu disebut Lei Zhi Gui Mei, ya. Lei Zhi Gui Mei.
Leci Kuimei itu adalah jatuh pada heksagram ke-54, ya, yaitu kombinasi antara guntur dan danau, ya. Di permukaan danau terjadi guntur, yaitu suatu gambaran yang terjadi. Kuah ini sebetulnya ada sebuah kuah kosong, ya. Kuah kosong artinya dia tidak memiliki akar, ya, tidak memiliki landasan, sehingga apapun yang terjadi itu adalah keadaan kosong, ya, keadaan kosong. Jadi tahun yang cenderung kita harus pandai-pandai mengupayakan semacam pertahanan, ya. Kurang bijak itu kalau kita misalnya mengadakan sebuah perbaikan atau sebuah investasi yang besar-besaran, ya, itu mungkin kurang bijak, ya. Karena apa? Karena filsuf pada dinasti Song, ya, yaitu Shao Wei mengatakan bahwa kuah Lei Zhi Gui Mei ini adalah sebuah kuah yang kita harus menyikapinya dengan hati-hati, ya, dan kita harus bisa mengendalikan hasrat tamak. Itu adalah kunci untuk menghadapi Lei Zhi Gui Mei, ya. Jadi itu adalah kuncinya. Jadi keadaan seperti ini merupakan sebuah pegangan bagi kita untuk menyikapi tahun 2023 dengan baik, ya. Nah, nanti pada video berikutnya kita akan membahas tentang Xiong, ya. Tentu saja Xiong yang kita bahas ini adalah gambaran dasarnya, karena keberuntungan seseorang tidak bisa diwakili oleh Xiong begitu aja. Masing-masing orang memiliki tanggal lahirnya masing-masing, memiliki keberuntungannya masing-masing. Xiong itu hanya semacam permainan tahunan yang bisa kita munculkan, ya. Nah, kita sampai di sini. Tunggu video berikutnya tentang Xiong masing-masing, ya. Bye bye.